dan Syafaatul Kubra, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Basit LC DIVL. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ayuhal kiram al-fudala wal a'izza, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus hadir tengah-tengah kita pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin, Bapak Tuan Guru Ahmad Fauzi Kiha Emsos, hafizallahu ta'ala, mata'anallah bituli hayatih. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tiang banggakan dan tiang cintai, Umi Tiang, pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Umi Dr. Hajah Siti Rahmi Jalillah, hafizahallahu ta'ala, mata'anallah bituli hayatiha. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati, tiang muliakan dan tiang cintai juga, Abi Tiang Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Khairul Rizal MKom, bagian dari pengurus besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, hafizallahu ta'ala, mata'anallah bituli hayatih. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian akhin al-kiram, akhil kiram ya, saudara tiang, saudara seperjuangan semasa di Mesir. Alhamdulillah wa syukurillah, tiang bermuajah kembali di Indonesia. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Rifti Farabi LC, hafizallahu ta'ala, mata'anallah bituli hayatih. Kemudian para tokoh masyarakat, para tuan guru, tokoh agama yang hadir pada kesempatan kali ini, perwakilan dari Bupati Lombok Tengah, perwakilan dari camat, dari desa, kemudian dari TNI, dari Polri, ya, dari kepolisian, singkatnya Bapak Ibu Ina Amak Tiang, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiang tadi selesai sambutan dari Umi Tiang, Umi Hajah Dr. Hajah Siti Rahmi Jalillah berpesan kepada tiang, ada yang lupa kita sampaikan, tolong disampaikan kepada jamaah. Insya Allah pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin, akan membangun
gedung muslimat. Betul Bapak Ibu sekalian? Siap mensukseskan pembangunan ini? Siap. 21 kalau tiang tidak khilaf, atau 2020 tiang hadir di acara yang sama, haul pondok pesantren, panggungnya di sini saat itu. Masih hadir Al-Maghfurullah Tuan Guru Muhammad Asy'ari, guru kita semua. Namun pada kesempatan tiang yang kali ini, yang ketiga, jujur di samping rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia melihat perkembangan pondok pesantren Nurul Mukhlisin, ada terselip rasa sedih dalam hati tiang. Rasa sedih akan kehadiran sosok Bapak Tuan Guru Muhammad Asy'ari. Kangen pelunggu sama beliau? Kangen. Tiang ingat sekali. Selesai acara, tiang dijamu oleh beliau di pegedengan beliau di sana. Tiang diceritakan berbagai macam ilmu. Diceritakan tentang masa hayat beliau berguru kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Diceritakan pada masa hayat beliau berguru kepada Al-Maghfurullah Tuan Guru Muhammad Muhsin Makbul. Dan di akhir pertemuan tiang ingat sekali, beliau mengatakan, insya Allah nanti kalau kesini mun epe ketek malik, kalau kesini lagi insya Allah akan kita ceritakan proses-proses bersama Tuan Guru Muhammad Muhsin Makbul, kata beliau waktu itu. Tiang masih ingat sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, qadarallahu ta'ala wa ahsanu takdiruh, dan itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ternyata lebih menyayangi dan menginginkan beliau. Tidak dapat tiang ilmu itu, padahal tiang sudah sangat menunggu cerita-cerita beliau, dan cerita-cerita beliau sangat menarik, ilmunya sangat banyak, sangat renyah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tiang mengajak kita semua untuk menghadiahkan suratul Fatihah, bibarokatil Fatihah, kepada guru-guru kita, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Muhsin Makbul, dan Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Asy'ari. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingin mengajak pelunggu semua untuk bersyukur pada kesempatan kali ini. Pengurus yayasan kita membuatkan kita acara, tidak hanya tasyakuran atas haulnya pondok pesantren, tetapi juga tasyakuran, tetapi juga kita mengingat jasa-jasa guru-guru kita, termasuk Bapak Tuan Guru Asy'ari. Karena itu adalah bagian daripada cara kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mun tiang ngadu bahasa Indonesia, paham pelungguh? Ina-ina biasa. Paham ina-ina? Tiang campur si sasak? Nah, tiang campur si sasak sekedi. Mungkin lebih nyeleket ya. Nyeleket bahasa Anda? Nyeleket bahasa Anda nggih? Nah,
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wala tansawul fadla bainakum. Al-ayah. Dendek sampai ita pada lupa kebaikan-kebaikan si uah negawe oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk kebaikan-kebaikan guru-guru kita. Termasuk kebaikan-kebaikan tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka apa Bapak Ibu sekalian, melalui acara ini ia angkunta menghormati, memuliakan, melestarikan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rifki Farabi tadi, dikatakan bahwa sebagai bentuk kebaktian kita kepada guru-guru kita, ya angkunta berbakti lek gurun-gurunta, Bapak Ibu sekalian, para pembesar kita, para ulama kita adalah melestarikan amalan-amalan beliau. Betul apa tidak? Hal ini sejalan dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Munara ulama, munara guru-guru kita ngajarang ita kebagusan-kebagusan. Bapak Tuan Guru Muhammad Muhsin Makbul mengajarkan kita wirid-wirid, mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Al-Maghfurullah Maulana Syekh menanamkan kepada kita iman dan takwa. Bapak Tuan Guru Asy'ari juga melatih hati kita, kebersihan hati kita. Maka dengan kita mengamalkan, tak amalang apa-apa si wah temau langan guru-guru niki, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi kiriman pahala jariah. Falahu ajrun, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ita ngamalanga mau endah guru-gurun ta. Nilai-nilai seperti niki Bapak Ibu sekalian, deni ini temau tanpa adanya ilmu pengetahuan. Maka alhamdulillah wa syukurillah ada di desa kita, desa Pringgarata, Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin, menanamkan kepada kita asas-asas pondasi-pondasi perjuangan, menanamkan kepada kita apa sih penting si perjuangan. Kalau tiang mengingat ya, di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan asas, yang merupakan pondasi utama. Mengapa dia menjadi pondasi utama? Ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian, pertama, perintah ini disandingkan dengan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tidak durhaka. Di dalam Al-Quran ini ada asas-asas pokok, perintah-perintah pokok, yang mana oleh kata ulama ciri-cirinya adalah pertama, ya tegabungan perintah niki bareng perintah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ia kerang teulang di dalam Al-Quran. Mau pelungguh tahu apa saja itu? Nah, mau pelungguh tahu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, asas yang utama ya, salah satunya adalah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Lamun pelungguh kita
atau buka di dalam Al-Quran, sering sekali ucapan-ucapan seperti ini diulang di beberapa surat maupun beberapa ayat. Wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Jangan syirik kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah, jangan mensyirikkannya. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti menandakan bahwa bil walidaini ihsana niki, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, adalah salah satu asas pondasi kuat perintah yang utama di dalam Al-Quran. Kalau kita bedah di dalam kitab-kitab tafsir dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian ada ya kalau yang kontemporer niki Bapak Ibu sekalian tafsir Al-Munir, dijelaskan kumbena ampukna kereng tersebut tesandingang perintah dende tedurhaka aneng desida Allah Subhanahu wa taala dengan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa dia sering disandingkan? Alasan yang pertama, soalnya ia langan ta'ara, ia penyebab ta'ara. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penyebab kita ada secara hakiki, dan kedua orang tua kita adalah penyebab kita ada secara majazi. Mundenara dengan to'ata, denara ita, betul? Ara ita si selung-selung, ting. Nah, ara tiba-tiba tiba-tiba muncul, kan tidak ada. Pasti kita dari orang tua kita. Maka ditarik lebih jauh oleh para ulama, Bapak Ibu sekalian. Perintah untuk tidak durhaka niki bisa kita kiaskan kepada hal-hal yang lebih luas. Tidak hanya kepada kedua orang tua kita, tetapi kepada semua yang menjadi penyebab ita arak le dunia. Semua si jari penyebab ita tak akui le dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua orang tua kita, kemudian yang ketiga si penyebab ita arak le dunia. Bapak Ibu sekalian, arak gunanta deta sekedar wujud doang le dunia lagu narak gunanta, yaitu guru-guru kita. Guru-guru kita. Sebagaimana katanya Al-Ustadz Muhammad Farabi tadi, arak dengan nyembah segala macam aneh-aneh, tapi alhamdulillah wa syukurillah kita punya guru-guru yang mengajarkan kita kepada nilai-nilai kebaikan. Alhamdulillah. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Itulah 3 hal asas ya. Kita harus tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah penyebab hakiki kita ada. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita, karena ia penyebab tarak le dunia. Dan kita tidak boleh durhaka kepada guru-guru kita, karena guru-guru kita lah penyebab kita berguna le dunia, narak gunanta le dunia. Lebih jauh dari itu Bapak Ibu sekalian, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bil walidain ihsana niki mun tebahas dalam maknana Bapak Ibu, adik-adik kita semua. Coba angkat tangan adik-adik santri Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin yang hadir. Mana? Oh di sana ya, sebelah sana lebih banyak. Nah ini pesan untuk kakak pribadi dan untuk adik-adik semua. Wabil walidaini ihsana adalah pesan yang sangat dalam yang diungkapkan oleh Al-Quran. Bil walidain, Pak Niki, Bapak Ibu sekalian, arana di antara makna-makna ba, kalau kita baca dalam kitab maknanya adalah as-sahibiyah. Sahibiyah niki kenana
tengebaturin, mendampingi, bil walidain, suruna ita sida Allah Subhanahu wa taala dampingi baturin dengan toata. Ara nengke Bapak Ibu coba, ada tidak pelunggu sekarang yang sudah tua lagu dek dua ta telingok si anak deh. Ara ada anak-anak yang istilahnya ara ke di sekitar kita, ada atau tidak di sekitar kita? Masa becikna Bapak Ibu sekalian, tiang tahu sendiri ngumpe lelahna, apalagi ibu-ibu. Ya Allah, dekman melahirkan, selain melahirkan, wah bagus petedem tah, sulun-sulun nangis. Ngumpe Bapak Ibu sekalian, uras itu, tengah kelem. Betul apa tidak? Ketika sudah tua, itu lelah membersamai anak-anak kita di masa kecil. Lalu pas tewah beli, ketika kita sudah dewasa, sudah tua, abot-abotan yang membersamai kita. Ara les sekitar tas ingat nih Bapak Ibu sekalian? Ara? Luwe. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegas di situ, wabil walidain. Setelah perintah dendek tedurhaka aning desida Allah Subhanahu wa taala, wabil walidain. Bersamai dampingi dengan toata, dendek tak alur-alurang ya. Sebagaimana ita lai pas tebeci tebaturin si dengan toata. Ita lai pas tebeci coba. Lamun lepas doang pegangan tangan teh si dengan toa teh, wah nangis si tenggi, wah takut, betul? Pas tetoa dengan toa, gandeng tangan dengan toa teh doang abot itu, dek tuah mungkin, betul? Nah. Coba, masih nggak kita menggandeng tangan orang tua kita? Pas kita kecil aneng bembe gandeng nih itu dengan toa teh. Gandeng nih itu dengan toa teh. Mun lepas sekedi gandengan niki nangis itu. Anti hita. Tapi ketika orang tua kita sudah tua, masih enggak kita seperti itu menggandeng tangan orang tua kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pesan terkuat, salah satu pesan terkuat dalam Al-Quran adalah wabil walidaini ihsana. Itu pesan terkuat dalam Al-Quran salah satunya. Kemudian kata ihsan, dia sekedar perbuatan baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita telaah ya, terbuka lebih dalam makna ihsan niki kan berasal dari timbangan ahsana yuhsinu ihsan. Timbangan niki dia lebih menitik beratkan kepada pelaku. Yang pokoknya beda nazala dan anzala. Misal tiang turun dari tangga, nazala arana. Lagu lamun tiang mopong sesuatu untuk turun, anzala arana. Tiang si begawean nurunangnya. Mun nazala aja ita si turun. Mun anzala ita si begawean nurunangnya. Pada si ihsan. Kata ihsan niki Bapak Ibu sekalian menitik beratkan kepada pelakuna. Berarti apa? Maknanya Bapak Ibu sekalian, nengumbe-ngumbe angkun kelakuan dengan toata, dia jari masalah ita. Si jari masalah ita adalah ita sebagai pelaku kepada orang tua kita. Ita si harus bagus angkun ta anang dengan toata. Santri Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin siap berlaku ihsan kepada orang tuanya? Wabil walidaini ihsana. Kadang-kadang ara sing gremon. Mumbi angkun teh bau bagus. Aning dengan toa teh ya nonggalang nyili ita katanya. Sekedi-sekedi pelengasna ita. Nah, adik-adik sekalian,
Pesan bagi tiang dan adik-adik sekalian. Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsanan, ngumbe-ngumbe angkun dengan toata, ini menjadi urusan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu tanggung jawab kita aning desida Allah taala adalah kita berbuat bagus kepada dengan toata. Jarina berdua kita tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab kita berbuat baik kepada orang tua. Orang tua juga memiliki tanggung jawab menyiapkan generasi-generasi terbaik. Seperti pesannya Umi Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah tadi. Jangan sampai anak kita stunting. Tahu pelunggu harus stunting? Tahu? Sedikit yang jawab. Intinya stunting niki kurang gizi. Maka apa pesan Al-Quran Bapak Ibu sekalian? Selain tanggung jawab anak kepada orang tuanya untuk berbuat baik, ara endah tanggung jawab dengan toa aning anakna. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Takutlah ita lamun ita bilin anak te dalam keadaan si lemah. Itu bahasanya Al-Quran. Peringatkan kepada kita. Jangan sampai ita bilin anak te dalam keadaan lemah. Lemah fisik. Seperti yang dikatakan oleh Umi Wagub tadi. Umi Tian tadi. Lemah fisik. Lemah istilahnya kurang gizi. Dinula perhatian gizi anak-anaknya. Sering kasih apa sih namanya senekan-senekan yang denelwe gizinya niki. Bagusan anak tengah akan tempel bale ketimbang ya snack-snack si ciki-ciki apa sih namanya? Yang micin-micin niki Bapak Ibu sekalian. Nah, siapkan generasi kita. Salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah pondok pesantren. Sekarang tiang tanya Bapak Ibu sekalian. Kalau pelungguh disuruh pilih, ingin anak yang berilmu atau anak si sugeh? Nah, kalau ada tadi ada yang menjawab ilmu dan sugeh. Nah, ini aja sih paling bagus, paling sempurna. Tapi kalau tiang meminta satu saja, ingin pelungguh yang berilmu atau yang sugeh? Yakin? Mau tidak pelungguh diganti satu anak pelungguh yang sekolah di Nurul Mukhlisin misalkan dengan uang 1 miliar? Nah, iya, ada yang bilang iya? Ada yang bilang iya? Kahjana menuah tersebut nominalnya 1 miliar, bani atau siap dia menukarkan anaknya yang sekolah. Bapak Ibu sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita mempersiapkan generasi-generasi terbaik si kuat dari segi keilmuan. Dan itu adalah pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Kabsyah. Beliau mengatakan bahwa innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia niki 4 macam manusia. Ada 4 macam manusia, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia niki. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, arak dengan si terizkikan ilmu dan harta. Arak 2 si beruntung, arak 2 si ndekna beruntung. Arak 2 si mau pahala, arak 2 si mau dosa. Arak 2 si mau surga, arak 2 si mau neraka. Arak 4. Yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman, hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga harta, sehingga apa? Dipergunakan keduna harta niki untuk kebagusan, untuk kebaikan, untuk bertakwa kepada Allah. Fayattaqillaha, katanya di dalam hadis tersebut,
Kemudian dipakai harta-harta tersebut wayasil rohimah, wayasil fihi rohimah, dipergunakan juga harta itu untuk menyambung silaturahmi. Artinya apa? Muntawah berdua ilmu, Bapak Ibu sekalian, harta niki akan dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan-kebaikan dalam menanamkan amal jariah di pembangunan pondok pesantren kita, pondok pesantren Nurul Mukhlisin. Yang kedua, abdin razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Atau yang kedua, yang diberikan abdin razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Orang yang diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Kata hadis itu fahuwa sadiqun niyah katanya. Nanti orang yang seperti ini akan bagus atena. Dakan nena berdua harta, lagu nena berdua ilmu, bagus atena. Fayaqulu, dia akan mengatakan, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau seandainya aku punya harta seperti itu, akan aku pergunakan untuk kebaikan seperti orang yang punya harta itu. Jarina munna berdua ilmu, dakan dena berdua harta, dikategorikan oleh baginda Rasul sebagai shadiqun niyah, bagus niatnya. Karena Bapak Ibu sekalian, bahayana mundena berdua ilmu, kita dengan arak berdua harta sekedi. Coba, na arak tetangganta bait motor ledeler. Padahal nekadu ngatong anaknya sekolah, nekadu begawean. Tapi arak doang tetangganta si muni atau si dekna demen ngeraosangnya. Aduh, palingan motor kredit ini katanya. Arak doang si ngeraosang itu si talonate, betul? Karena ilmunya yang tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau dia punya ilmu, dakan dia berdua harta, shadiqun niyah. Nah bagus doang atena, kita dengan berdua harta, bagus atena. Dia nulak talon ate. Malahan dia berdoa, munku berdua harta si mara ngeno, ganku beramal mara iya, ganku beramal amalan soleh, amalan-amalan si bagus. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajruhuma sawa, pada pahalana dengan si dua niki. Si pertama kanca si kedua. Si pertama berdua harta, berdua ilmu. Si kedua enggak na berdua ilmu doang, lagu karena bagus atena, karena ilmunya, ajruhuma sawa, pada pahalana, pada tamasur surga, pada kebagusannya. Itulah pentingnya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi kalau ada yang mau nuker anaknya dengan 1 miliar, coba dulu dipikir-pikir lagi, dipikir-pikir kembali. Kemudian golongan yang ketiga dan keempat niki golongan yang merugi. Yang pertama, yang ketiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Kaduna hartana niki untuk kelengean-kelengean. Si dena bagus. Kaduna judi sabung ayam. Ada di daerah kita? Mudah-mudahan jauh, insya Allah peringkat rata orang-orangnya bertakwa. Amin ya robbal alamin. Dipakai untuk minuman-minuman keras dan lain sebagainya, atau mungkin dipakai untuk segala macam. Kemudian yang terakhir, abadin lam yarzuqhu ilman wala malan, orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu, maka dia memiliki niat yang buruk. Katanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu golongan yang merugi 3 dan 4. Maka apa? Kita ambil golongan yang beruntung, yaitu golongan pertama dan kedua. Kalau kita punya ilmu, punya harta, alhamdulillah. Munde teberdua harta minimal teberdua
ilmu. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah, Tuan Guru Asy'ari beserta Allah yarham beserta para jajarannya telah menyiapkan kita pondok pesantren. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita ada tempat anak-anak kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi tiang berjanji menyebutkan 3 pondasi dasar dalam Al-Qur'an, perintah-perintah dasar dalam Al-Qur'an, tiang baru sebutin 1. Apa itu? Wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Iqamatus shalah wa itaiz zakah. Kita melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Tetapi ada penjelasan yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian. Kita mun terbaca ayat niki ada timbul pertanyaan. Dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, kenapa hanya sholat dan puasa yang disebutkan? Padahal ada perintah yang lain. Ada perintah berpuasa, betul? Kenapa hanya sholat dan juga menunaikan zakat yang diperintahkan? Padahal ada puasa, padahal ada berhaji. Betul apa tidak? Tapi 2 perintah ini ia kerang terulang-ulang mun terbaca Al-Quran. Betul apa tidak? Betul. Kenapa Bapak Ibu sekalian? 2 perintah ini mewakili. Pertama, iqamatus shalah mewakili hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Wa ita'uz zakah mewakili hubungan kita kepada manusia. Hablum minan nas. Nah, niki adalah asas atau dasar yang sangat penting hubungan kita kepada manusia niki. Makanya sering dihubungkan dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia asas. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ada sebuah nilai yang sangat penting dalam Al-Quran, badana ita sida-sida Allah Subhanahu wa taala untuk membangun hubungan kita, hubungan masyarakat kita. Apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mau masyarakat kita aman, tentram, istilahnya neringanan beban aparat keamanan kita, TNI, polisi kita, apa kuncinya? Ada 1. Kalau pelungguh perhatikan di dalam Al-Quran, tidak ada perintah untuk meminta maaf. Istighfar itu enggak ada. Arak pelungguh dait perintah untuk meminta maaf dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah perintah untuk memaafkan. Maka salah satu kunci utama dalam kita membangun masyarakat niki Bapak Ibu sekalian, membangun masyarakat yang aman, yang tentram, ya, itu adalah kita saling memaafkan. Namun istighfar, meminta maaf, jandara dalam Al-Quran perintah untuk meminta maaf. Yang ada adalah perintah untuk memaafkan. Silahkan pelungguh cari. Mungkin kalau ada pelungguh yang dapat perintah untuk meminta maaf, bisa disampaikan ke tiang. Karena sejauh tiang pelajari, yang ada adalah perintah untuk memaafkan, bukan meminta maaf. Bukan berarti ita muntesala de tekanggo ngendeng maaf, bukan berarti seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena yang paling utama adalah kita memaafkan orang. Lamun ita ngendeng maaf, mudah doang. Hanya sekedar di kata-kata kita, yang ngendeng maaf, selesai. Tetapi ate yang memaafkan itu yang sulit. Tenang, wah maafangku ide, lagu dalam hati na. Gremon dalam hati. Betul apa tidak? Itulah sulitnya kita memaafkan. Al-ajru ala qadri masyaqqah, kata para ulama. Pahala kita, kebaikan kita tergantung dari sulitnya kita melakukan suatu amalan. Maka karena kita memaafkan niki adalah sebuah amalan yang sulit. Sulit apa tidak? Sulit. Apalagi muntawah
Tezolimi si dengan sulit kita memaafkan, betul? Karena saking sulitnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara niki Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi pedoman bagi kita surat niki untuk membangun masyarakat yang aman, yang adil, yang tentram. Apa kata ayat itu? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Munara dengan gawe-gawe lengean ita, munara dengan ngezolimi ita, munara dengan mina aten tesakit, tenang, dendek bales iya. Bahasa secara tersuratnya, dendek bales iya. Jaza usaiatin sayiatun misluha. Arak desida Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Ngajarang itu dendek terdendam dulu. Jaza usaiatin sayiatun misluha. Munara dengan pelenge melenge ita, tenang, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kelengian itu. Ngajaran kita munara dengan gawe lengek dendek julu kita si dendam ya, pengen membalas. Kemudian dilanjutkan ayat niki, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sei si ngembeng maaf aning dengan, maafang dengan, mun dengan berdua salah. Dina sekedar maafang dengan doang. Aslaha, dia perbaiki hubungannya juga. Bagus angkunnya. Kadang-kadang dia bilang saya sudah maafkan. Lagu masih kadang-kadang dia milih saling kita. Masih kadang-kadang dia milih saling berdait. Masih kadang-kadang ngerosang lemudi, betul? Dia bilang saya sudah maafkan. Lagu lemudi masih ngerosang. Maka apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Lamun saking sulitnya si arante memaafkan niki Bapak Ibu sekalian, menahan dendam kita, memaafkan kesalahan orang, saking sulitnya fa ajruhu 'ala Allah. Tenang, pahalanya langsung langan desida Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa terhisab. Itu pesan dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, pesannya adalah kita membangun hubungan sesama masyarakat yang baik, yang aman, yang adil, yang tentram. Dengan satu prinsip saling memaafkan dan hilangkan dendam. Sudah mau jam 1. Tadi tiang janji 3, baru 1, 2, sisa 1. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya lagi 1, kalau tiang bersilaturahmi dengan pelunggu semua. Insya Allah mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, kita bertemu dalam ketakwaan, keimanan, kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Nah mungkin pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, hanya ini yang dapat yang sama. Masih punya orang tua, wah tua dengan tua, wah lemah. Sebagaimana kita dulu lahir dalam keadaan lemah, maka ketika mereka sudah tua, kita temani, kita barengi, ihsan, kita berbuat baik kepada mereka. Daka ngumbe-ngumbe angku ngebales ite, ini urusan dengan to'ata aning desida Allah Subhanahu wa taala. Lagu mun urusan ite ihsan, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang ketiga, untuk membangun, kita dipesankan dalam Al-Quran, pesan yang asas adalah jangan lupakan hubungan kita kepada masyarakat, jangan lupakan hubungan kita kepada sesama. Waqimus salata wa atuz zakah. Dan di antara prinsip kita membangun masyarakat yang aman, tentram, yang bagus, tidak ada perselisihan adalah wajaza usaiatin sayiatun misluha. Mun pelenge ita arak desida Allah taala gan ngebales ya dendek terdendam. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah al-ayat. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan memperbaiki hubungannya fa ajruhu 'ala Allah,
maka pahalanya langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tiang pelungguh dan pelungguh semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, tiang mau mengajak kepada pelungguh semua, kita doakan ya dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh perjuangan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, seluruh perjuangan dan niat-niat kebaikan yang sudah kita tanamkan, kemudian seluruh niat-niat baik dari pondok pesantren kita, pondok pesantren Nurul Mukhlisin, mudah-mudahan hajatnya disukseskan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah syafaatul kubra. Dan kalau katanya para ulama itu an-nihayah ya, terakhir itu adalah keberkahannya. Jadi kalau bisa jangan sampai di saat-saat doa kita meninggalkan tempat majelis ilmu. Jadi kita tetap di sini. Suratul Fatihah untuk guru-guru kita, Bapak Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Bapak Al-Maghfurullah Tuan Guru Kiai Haji Muhsin Makbul, Bapak Al-Maghfurullah Tuan Guru Muhammad Asy'ari, dan semua guru-guru besar kita. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Limanni wa karamihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakat. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daiman, wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nukhfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa atirra birridha minkal uyun, waghni 'anna rabbana kullad duyun, qabla an tatiyana rusulul manun, waghfir istur anta akraman satar. Rabbana ya zal jalali wal mina, unsuran liwa'ana dhatil watan, wahfazan daiman minal fitan, wadiyan rijalaha ala sunan, wanshuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya zal jalali wal minan, unsyuran liwa'ana dhatil watan, wa fadlana daiman minal fitan, wadiyan rijalaha ala sunan, wanshuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya zal jalali wal minan, unsyuran liwa'ana dhatil watan, wa fazana daiman minal fitan, wadiyan rijalaha ala sunan,
وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر على معاشي ومعالي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر على معاشي ومعالي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر على معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. Sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam alaika ya Habibullah, sallallahu alaihi wasallam alaika ya Syafi'al muznibin. Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil amin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ihtitam bintihai du'a pantahat baramijana fi hadzal yaumil mubarak wa ala ihtimamikum tuqaddimu lakum fa'ikus sikri wat taqdir wal afwi minkum Bahaya bina nahtatimu baramijana bi qiraatil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.